Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ahyari Firdaus. Nama saya Naura Alifa. Nama saya Salma Naura. Kami di sini akan mempresentasikan materi kelas 11 tentang sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan dapat diubah menjadi energi. Nah, kemudian ada jenis substrat yang kita cerna. Yang pertama ada protein. Protein merupakan zat pembangun yang berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi dan cadangan energi yang melalui proses metabolisme. Contoh dari karbohidrat yaitu nasi atau beras, umbi-umbian, gandum, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ada lemak. Lemak merupakan zat organik hidrofobik yang sukar larut dalam air, tapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Yang keempat ada mineral. Mineral merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan makhluk hidup dan dikenal sebagai zat anorganik. Kemudian ada vitamin. Vitamin adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti sayuran dan buah-buahan. Saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanan. Nah, jadi pertama-tama makanan masuk ke dalam mulut. Nah, di mulut makanan akan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Di dalam esofagus, makanan akan ada teknik peristaltik atau teknik seperti diremas-remas. Setelah dalam esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung makanan akan dicampurkan dengan enzim pencernaan dan asam lambung untuk dihaluskan. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus, makanan akan dipisahkan. Yang pertama itu akan dipisahkan menjadi nutrisi yang akan dialirkan melalui peredaran darah, dan yang kedua akan dipisahkan menjadi zat sisa makanan. Zat sisa makanan tersebut akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar akan dilakukan pembusukan yang akan menjadi feses. Feses tersebut akan masuk ke dalam rektum. Nah, setelah dalam rektum dikeluarkan oleh anus. Alat penghasil getah cerna yang pertama itu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah kita ketahui bahwa di dalam anatomi lapisan mulut kita mempunyai kelenjar ludah. Tetapi kita juga harus mengetahui bahwa ada 3 pasang kelenjar ludah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada kelenjar parotid, yang kedua ada kelenjar sublingual, yang ketiga ada kelenjar submandibular. Nah, kelenjar ludah ini adalah organ tambahan yang menghasilkan air liur. Yang kedua ada getah lambung. Getah lambung terletak di bagian sisi perut kiri, tepatnya di bawah diafragma. Nah, lambung juga menghasilkan asam klorida dan enzim pencernaan seperti pepsin, lipase, dan gastrin. Ketiga ada usus halus yang terletak di bawah perut. Nah, usus halus juga menghasilkan enzim pencernaan seperti maltase, sukrase, dan juga laktase. Lalu yang keempat ada kelenjar hati oleh kantong empedu yang terletak di bawah hati yang berfungsi untuk memecah lemak. Yang kelima ada kelenjar pankreas yang terletak di depan dan belakang lambung. Kelenjar pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan seperti laktase, amilase, protease, dan juga tripsin. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke dalam penyakit pencernaan. Nah, di sini ada salah satunya. Yang pertama itu ada batu empedu. Batu empedu atau kolektiasis yang biasa terjadi tiba-tiba sakit perut
Nah, itu karena adanya batu di dalam kantong empedu. Nah, yang kedua itu ada usus buntu. Usus buntu itu adalah peradangan yang terjadi dalam usus buntu. Hal ini diakibatkan penyumbatan makanan di dalam usus buntu. Yang terakhir, ambeien. Ambeien atau wasir adalah pembengkakan atau peradangan pembuluh darah di ujung usus besar rektum dan anus. Dan ada juga penyakit lainnya yaitu sariawan, diare, dan sembelit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.